Assalamualaikum anak-anakku hebat kelas 8. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kesempatan untuk tetap bersemangat untuk belajar. Kali ini kita akan belajar tentang sistem pernafasan pada manusia. Pernahkah kalian menghitung berapa kali dalam 1 menit kalian bernafas? Mengapa sih kita perlu bernafas? Organ apa saja yang berperan dalam sistem pernafasan pada manusia? Jadi, semua makhluk hidup butuh untuk bernafas karena kita membutuhkan oksigen. Lalu, kenapa kita butuh bernafas? Lalu, coba pikirkan, bagaimana jika organ pernafasan kalian ada yang tidak berfungsi? Gangguan apa saja yang menyerang sistem pernafasan pada manusia? Lalu bagaimana upaya menghindarinya? Untuk lebih jelasnya, kita simak penjelasan materi berikut ini. Secara umum, pernapasan merupakan proses menghirup dan menghembuskan udara. Udara yang kita butuhkan saat bernapas adalah oksigen. Sedangkan pada saat kita menghembuskan napas akan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Oksigen yang kita hirup pada saat bernapas selanjutnya akan didistribusikan ke seluruh sel-sel tubuh kita. Proses pendistribusian oksigen ini berlangsung melalui organ-organ pernapasan. Lalu, apa saja organ-organ yang berperan dalam proses bernapas? Anak-anak, tahukah kalian organ pernapasan kita terdiri dari hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Udara pernapasan dapat keluar masuk melalui hidung maupun mulut. Namun, apabila kita bernapas menggunakan hidung, itu akan lebih baik untuk tubuh kita. Pada organ hidung, terdapat rambut-rambut halus dan lendir. Rambut-rambut halus di dalam hidung berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung kotoran. Sedangkan lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru. Selain itu, berfungsi untuk mengatur kelembaban udara agar sesuai dengan kelembaban tubuh. Organ hidung merupakan organ yang langsung terhubung ke organ pernapasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernapasan yang kedua. Pada tenggorokan, terdapat laring atau pangkal tenggorok dan trakea atau batang tenggorok. Pada dinding dalam batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi untuk menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke dalam paru-paru. Organ tenggorokan dibedakan menjadi laring atau pangkal tenggorok yang menghubungkan antara organ hidung dengan trakea. Trakea membentuk percabangan yang disebut dengan bronkus yang menghubungkan antara paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru terletak di dalam rongga dada. Bronkus selanjutnya membentuk percabangan yang disebut dengan bronkiolus. Bronkiolus bermuara pada bagian alveolus atau gelembung paru-paru. Pada bagian inilah terdapat pembuluh darah dan terjadi pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida. Mekanisme pernapasan ada 2 macam, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada terjadi karena adanya pergerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar tulang rusuk. Pengambilan udara terjadi pada saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengkerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas dan menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Pengeluaran udara terjadi pada saat otot antar tulang rusuk berelaksasi atau mengendur, yang menyebabkan
paru-paru dan rongga dada mengecil. Mekanisme pernapasan yang kedua adalah pernapasan perut. Pada pernapasan perut, pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi dengan posisi diafragma mendatar. Diafragma adalah sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Sebaliknya, pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi dengan posisi diafragma melengkung ke atas. Posisi ini menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Berikut adalah gangguan yang menyerang sistem pernafasan pada manusia. Yang pertama ada rinitis, adalah peradangan dalam rongga hidung akibat alergi. Selanjutnya ada sinusitis, adalah peradangan pada rongga di sekitar bagian hidung yang menyebabkan penumpukan lendir dan kesulitan bernafas melalui hidung. Selanjutnya ada laringitis, faringitis adalah gejala rasa nyeri saat menelan di mana karena terjadi infeksi pada faring oleh virus, bakteri maupun jamur. Adalah peradangan pada laring, tepatnya di bagian pita suara di mana bagian ini membengkak. Selanjutnya ada bronkitis, adalah gangguan pada cabang batang tenggorokan. Selanjutnya ada pleuritis, adalah radang pada selaput pembungkus paru-paru. Selanjutnya ada pneumonia, adalah adanya cairan pada paru-paru karena infeksi bakteri Streptococcus pneumonia. Selanjutnya ada emfisema, adalah paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah kemasukan udara. Selanjutnya ada tuberkulosis atau TBC, adalah infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis di mana dapat menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Selanjutnya adalah asma. Asma adalah penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh zat pemicu alergi. Selanjutnya adalah difteri, adalah penyumbatan faring atau laring oleh lendir akibat infeksi bakteri Corynebacterium diphtheri. Selanjutnya adalah kanker paru-paru, adalah pertumbuhan sel-sel yang tidak terkendali pada jaringan dalam paru-paru. Salah satu penyebabnya adalah kebiasaan merokok. Selanjutnya adalah influenza, adalah penyakit yang disebabkan oleh virus influenza dengan gejala pilek, bersin-bersin, batuk, sakit kepala, sakit otot, dan rongga hidung terasa gatal. Selanjutnya adalah corona, adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona atau COVID-19 dengan gejala batuk, sakit kepala, nyeri otot, hilangnya penciuman, demam, sesak nafas, dan mudah lelah. Supaya kita terhindar dari gangguan yang menyerang sistem pernafasan pada manusia, penting untuk menerapkan pola hidup sehat dengan menghindari kebiasaan merokok, menjauhi polusi udara, selalu berolahraga secara teratur, istirahat yang cukup, dan menggunakan masker ketika bepergian. Jangan lupa ya pakai masker ketika kita bepergian supaya kita terhindar dari debu maupun virus yang bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan. Sampai jumpa, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.